punya satu standar presentasi. Saya punya standar presentasi untuk jualan PPH Plus sama semua agent saya. Standar presentasinya adalah pakai Gold B. Pakai Gold B. Pakai usia 30 tahun. Salah satu cara presentasinya simple. Saya tinggal cerita. Bu, sekedar sharing. Saya yakin Ibu setuju dengan pernyataan saya. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia, aman, sehat, sejahtera, dan produktif. Setuju nggak? Itu keinginan yang ideal. Tapi faktanya apa? Hidup itu adalah merupakan satu proses perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan membutuhkan biaya yang nggak pernah berhenti. Setuju nggak? Kenapa Arifin bilang nggak pernah berhenti? Karena kalau kita sehat, butuh biaya. Nggak sehat, apalagi? Dan berbicara tentang nggak sehat, ada satu survei di Indonesia mengatakan ada 3 penyakit pembunuh terbesar: serangan jantung, kanker, dan stroke. Serangan jantung statistiknya 36%, kanker 21%, stroke 9%. Bu, 36% itu artinya apa? 36 dari 100. Gede nggak? 36 dari 100 gede loh serangan jantung. Artinya apa? 36% itu cukup banyak loh resiko itu terjadi. Dan setelah disurvei lebih besar dari 50% itu kejadiannya terjadi pada saat usia 30-45. Kalau nasabah Anda di atas usia 45, tambahkan kalimat dan tidak tertutup kemungkinan di atas usia 45 bisa kejadian. Dan kita sama-sama tahu 1 dari 3 wanita di Indonesia yang tidak benar ngomong dah. 1 dari 3. Ini yang saya ngomongin ini semua statistik loh teman-teman. Ada sumber datanya. 1 dari 3 wanita di Indonesia beresiko terkena penyakit kanker. Dan kita sama-sama tahu biaya pengobatan di Indonesia ada makin berapa, makin mahal. Inflasi kesehatan itu statistiknya antara 10 sampai dengan 15%. Bu, semua yang saya sampaikan itu senang nggak senang, terima nggak terima, kita harus bisa terima. Ternyata semua itu adalah fakta. Fakta itu menunjukkan kepada kita sebenarnya kita sangat membutuhkan namanya perlindungan kesehatan. Bu, saya bisa membantu Ibu memperkenalkan sebuah program yang mana kalau Ibu punya program ini, Ibu nggak usah khawatir lagi. Karena apa? Pada saat membutuhkan biaya perlindungan kesehatan sudah cover. Itu satu kalimat yang bisa ngomong statistik. Kalau ketemu orang pintar ngomong statistik, tapi kalau ketemu sama orang yang lemot tindakan untuk menjual sapi di pasar, nggak usah ngomong statistik. Tinggal Anda ngomong apa saja, ngomong 3 pertanyaan sederhana. Bu, sekedar sharing, Ibu setuju nggak? Yang namanya manusia, siklus hidupnya lahir, anak-anak, dewasa, tua, dan meninggal. Benar nggak? Dan dalam perjalanan hidupnya bisa sakit. Survei dari WHO menyatakan 90% orang sebelum meninggal biasanya sakit kritis. Dan pertanyaannya, pada saat kita sakit, menurut Ibu, kira-kira kita perlu cari dokter nggak untuk berobat? Perlu kan? Kalau cari dokter perlu uang nggak? Perlu. Pertanyaan Arifin, kalau perlu uang, mau pakai uang sendiri atau mau pakai uang orang lain? Kalau ada orang yang mau bayarin, ngapain pakai uang sendiri? Benar nggak? Nah, justru ini kerjaan saya sekarang. Saya mau memperkenalkan sebuah program yang mana kalau Bapak punya program ini, Bapak nggak perlu khawatir begitu sakit udah dibayarin semua. Kurang lebih mekanismenya seperti ini. Pak, berbicara tentang perlindungan kesehatan, konsepnya cuma ada 3. Yang pertama, perlindungan kesehatan yang sifatnya hangus. Apapun yang Bapak akan sekali itu bakal hangus. Kemudian yang kedua, perlindungan kesehatan yang konsepnya kalau Bapak nggak klaim, sebagian itu akan dibalikin. Contoh, paling sering penawaran dari bank. Pak, dulu segala macam, kalau Bapak ntar nggak klaim, dalam waktu 5 tahun dibalikin 50%. Banyak nggak dari bank begitu? Kemudian yang ketiga, penawaran yang konsepnya meskipun kita klaim atau nggak klaim ada potensi untuk dikembalikan full. Saya mau sharing sama Bapak yang konsep nomor 3. Kurang lebih mekanismenya seperti ini. Sebagai contoh, seseorang yang usia 30 tahun, anggaplah contoh dia nitip 30 juta per tahun. Berapa? 30 juta. Ini Gold B ya, umur 30 tahun udah dibuatin dengan PTP 200 juta. Teman-teman, nitip 30 juta per tahun, anggaplah dia nitip selama 20 tahun sampai usia 50 tahun. Dia akan mendapatkan perlindungan kesehatan, yang mana perlindungan kesehatannya itu dia tidak pakai sampai usia 50 tahun, tapi bisa maksimum dia pakai sampai 99 tahun. Di presentasi sebenarnya saya buat 99 supaya orang wow, di Prudential bisa 99, terlepas lu mau jual sampai 85 terserah, mau jual sampai usia berapa juga itu pintar-pintar jalurnya. Oke teman-teman, dengan kata lain, di sini asumsinya dia store berapa lama? 20 tahun. Nah, dari usia 50 sampai dari usia 99 ada berapa tahun lagi? 49 tahun. Nah, Pak, saya bisa bilang 49 tahun ini adalah 49 tahun yang ekstra. Kenapa Arifin bilang ekstra? Asumsinya, ingat Bapak Ibu, kalau Anda direkam sama OJK ngomong juga Anda nggak salah. Asumsinya kita nggak store premi, tapi kita disini untuk menikmati fasilitasnya. Pak, saya cuma bilang, dengan kita hari ini nitip 30 juta, luar biasanya kita bisa menikmati fasilitas kartu kesehatan dengan plafon itu sebesar 5 miliar setiap tahun, dan konsepnya adalah di refill dan on bill. Nah, teman-teman perhatikan, saya tulis 30 juta itu JT, tapi saya nulis 5 miliar, saya nggak pernah tulis 5M, tapi nolnya dipanjangin. Nulis fasilitas makin panjang, nolnya makin bagus. Nulis premi makin kecil, nolnya makin bagus. Teman-teman, ngerti ya maksudnya ya? Nah, teman-teman, 5 miliar ini on-bill maksudnya apa? Kalau seandainya kita sakit, butuh biaya berobat 1 miliar, dia akan bayar 1 miliar. Bukan berarti sisanya tahun depan lagi jadi 4 miliar. Pada saat ulang tahun kartu akan diisi, akan direfill kembali. Terus 5 miliar. Pak, percaya saya Pak, di usia muda akan jarang sekali kita minta refill mungkin. Tapi di usia tua suatu saat akan terpakai dan akan sering minta refill. Dan luar biasanya kalau seandainya kita sakit butuh biaya lebih besar dari 5 miliar, bagaimana? Sakit berat butuh biaya 6 miliar, gak perlu khawatir karena di program ini diberikan booster sebesar berapa? 30 miliar. Ini sifatnya lifetime, sekali seumur polis.
Dan luar biasanya Pak, hanya dengan nitip berapa? 30 juta kita dapat fasilitas perlindungan seperti ini. Dan meskipun pontang-panting, tenang, masih ada kemudian. Udah bolak-balik klaim, masih ada di akhir proteksi kurang lebih 9,6 miliar lagi. Potensi dikembalikan full. Sebenarnya saya cuma bilang dari 30 juta kali 20 tahun berapa? 600 juta. Masih di presentasi saya potensi dikembalikan, cuman berapa dikembalikan? Saya nggak pernah jualan nilai tunai, amit-amit ya hadiah. Masih punya potensi dikembali. Masa gue nggak pede pakai rupiah manage fund 8% aja udah bisa dapat 9,6 M. Rupiah manage fund 8% loh. Saya presentasinya, saya nggak pernah pakai presentasi yang lain. Saya selalu jualan pakai rupiah manage fund saya pribadi ya. 8%. Ini masih dapat 9, tapi saya nggak jual 9,6 M nya. Saya cuma bilang dikembaliin 600 juta. Masa lu nggak pede 600 juta kali ini? Nangkap nggak teman-teman? Bagi gua ini nggak dibalikin. Juga dagang apa? Nangkap nggak sih Pak? Kalau hari ini Bapak letakin duit di BCA 2,5 juta. BCA ngomong, Pak, Bapak udah beres 2,5 juta. Bapak punya 35 miliar bebas pakai untuk biaya berobat. Kira-kira Bapak mau masuk dalam di BCA? Masalahnya BCA nggak punya program seperti itu. Di tempat saya ada, Bapak mau nggak? Teman-teman, kalau hari ini orang suruh letakin 2,5 juta sebulan, letakin 2,5 juta. Oke, kita teman baik. Gua kasih nih 2,5 juta sama lu ya. Jangan jangka waktu panjang. Gua teman baik sama lu, gua percaya gua gak bisa minta pengembangannya. Konsekuensi tidak minta pengembangan cuma satu. Kalau gua sakit, lu siapin dana 35 miliar. Lu mau terima nggak titipan saya 2,5 juta per bulan? Nggak mau. Bapak bingung ya. Bapak lagi nggak konsentrasi ya. Pasti nggak mau. Kalau ada yang mau berarti lagi kita. Kalau nggak mau di tempat saya mau terima. Titip di tempat saya 2,5 juta. Anda bisa punya berapa? 3 miliar. Nah kan nggak sih teman-teman? Halo. Bisa ya? Oke. Kalau Anda jual PPH Plus masih nggak, gue gemes banget kalau Anda nggak jual PPH Plus. Jujur teman-teman ya, saya sampai di sini aja, saya masih jualan, masih kerja. Semalam gue nyampai juga masih kerja, masih closing. Lu nggak percaya boleh cek handphone saya lagi chatting. Ada 9 klien yang saya lagi dekatin. Semalam itu saya prospek 9 orang. Semalam itu saya sakit kepala, minta ampun, saya udah permisi sama bos saya, sama Suramin, saya ke hotel. Tapi habis gue terbangun, gue gak bisa tidur, ingat klien gue, udah lah, gue chatting lagi sama klien gue. 9 teman-teman. Gue juga sampai sekarang masih jualan loh. Tapi gue juga rekrut loh. Gue juga tiap tahun ngelahirin loh. Gue gak takut mau buka 10, mau sakit gak apa-apa. Buka 10 itu enak loh. Saya kasih tahu sama Anda. Ya, kalau lu buka 10 yang sebenarnya menderita kan, lahir batin lu buka 10 tiap tahun di Prudential, lu kaya raya, uang masuk terus, happy. Artinya apa? Melahirkanlah lebih banyak. Nah, teman-teman jualan PPH Plus semalam itu gue jualan PPH Plus semua, enak banget teman-teman. Aduh pede abis deh ngomongnya, seolah-olah kayak kita dapat penegaran baru gitu loh. Ada tahu nggak? Saya kasih tahu ya, kasih bocoran. Nasabah saya umur 52 tahun, saya udah dekat ini setengah mati. Stres banget teman-teman. Cuma jual PPH yang 1 juta dia nggak mau beli, soalnya 4,5 juta sebulan. Kegiliran gue buat Silver B, tahu nggak teman-teman? Cuma preminya 2 juta, dia langsung sign sama gue. Tahu nggak sih bedanya apa? PPH 1 juta itu limitnya cuma 1,5 juta, boosternya itu 1,5 M. Limitnya 1,5 M, boosternya 1,5 miliar. Dengan fitur yang Anda sudah tahu. Silver B itu adalah limit tahunannya 3 miliar, habis itu boosternya itu 12 miliar, 15 miliar, kemudian dengan fitur yang Anda sudah tahu, cuma 2 juta. Kita bisa closing berapa? Nggak bisa closing, bekok gua bilang ya. Anda jualan PPH itu luar biasa, kayak kacang goreng, teman-teman. Lu cuma ngomong sama gua semalam ngomong sama klien gua, kok lu titipin 5 juta di tempat gua, lu cuma nitip loh kok. Suatu saat ada potensi uang lu dibalikin lagi kan. Lu cuma nitip 5 juta, lu bisa dapat 15 miliar dengan seumur lu masih nggak mau. Udahlah nggak apa-apa, lu buatin lah. Dia bilang, wah enak banget. Gua ketemu sama dokter spesialis kemarin buat chatting, habis itu udah, dokter juga bisa sakit loh. Enak banget ya, selesai. Closing semua gold beli. Standarnya presentasi gue pakai gold beli dan banyak yang banget gold beli ya. Tapi kalau lebih kaya ya udah lu cuma jual platinum, diamond terserah deh teman-teman. Karena tiap orang market yang beda. Anda yang paling tahu kenalan Anda. Kalau orang adalah mohon maaf Anda high level jangan jual gold beli, jual platinum and diamond. Tapi kalau Anda yang paling tahu kalau standar agent boleh lah. Kalau mau jual ke silver juga boleh. Kalau bronze jangan. Ntar Anda dilempar. Kenapa? Kegiliran kecuali Anda mau kasih ke pembantu Anda lumayan nggak apa-apa.
kasih ke pembantu bronze A itu bagus loh teman-teman. Daripada Anda kasih, teman-teman kalau ke klien Anda kasih bronze, tiba-tiba dia pergi ke Pineng, nggak diklaim, nggak, salah ngomong ya, hati-hati. Tapi terserah, tergantung masing-masing Anda yang paling tahu. Tapi kalau Anda gue nggak bakal keluar negeri deh, gue cuma di Indonesia, dia udah jual kunci nggak apa-apa ya. Oke, waktu saya habis sudah jam 4 kan? Nah yang terakhir, ini karena sampai jam 4 waktunya, tadi udah disiplin. Yang terakhir teman-teman, kalau seandainya Anda jual KPR kayak tadi, program proteksi atau orang pinjam kredit dari bank, kredit modal usaha. Kalau kredit modal usaha salah satunya ada cuma satu prinsip. Ingat teman-teman, terutama kalau Anda ketemu dengan orang kayak distributor itu pasti 100% harus punya namanya garansi bank. Teman-teman tahu arti garansi bank enggak? Garansi bank artinya saya harus kalau mengambil barang dari pabrik, saya sebenarnya harus ada udah cadangan uang di bank. Just in case saya nggak sanggup balikin ke pabrik, nggak sanggup bayar, gue nggak khawatir. Si pabrik nggak khawatir karena sudah ada agunan di bank. Jadi artinya ada agunan. Jadi distributor itu pasti punya istilah garansi bank. Jadi kalau garansi bank itu boleh Anda jual yang namanya produk proteksi kredit modal usaha atau sama pengusaha yang punya kredit di bank. Contoh seperti saya, waktu saya bawa agent saya door to door masuk ke pasar, contoh kayak di pasar Atom mungkin di sini ya, saya nggak tahu. Di Medan itu pasar rame namanya, banyak itu penjual baju dinas, baju sekolah SD, sekolah SMP, mereka pada kredit ke bank BNI 500 juta, itu bagus banget. Saya jual proteksi kredit. Gue udah bilang, kok agent gue gak pernah ngomong gini? Iya beda, ini produk baru, padahal begitu keluar kondisi, sama, iya beda, konsepnya beda. Dia tujuannya adalah untuk proteksi kredit. Nah, bahasanya cuma satu kata kuncinya teman-teman. Kalau orang yang punya kredit, Anda tinggal menggunakan satu kata bahasa. Pak, ada garansi nggak? Ada garansi nggak? Kemampuan anak ibu berbisnis pasti sama dengan kemampuan ibu berbisnis. Pak, ada garansi nggak kemampuan anak bapak berbisnis pasti sama dengan kemampuan bapak berbisnis? Tidak ada garansi. Kalau tidak ada garansi berarti ada potensi aset bapak bisa benar nggak teman-teman? Karena apa? Agunan kan? Kalau resiko terburuk terjadi kita tiba-tiba meninggal, anak kita nggak bisa kelola bisnis, yang ada apa? Aset disita. Maksud hati tadi supaya aset kita bertambah, untung kita bertambah, malah aset kita disita. Oleh karena itu orang-orang sekelas bapak, pengusaha sekelas bapak seperti bapak sangat membutuhkan namanya program proteksi kredit. Ya udah jual UP, terserah mau jual CCB kek, mau jual apa kek. Tapi kalau seandainya mau jual CCB, oke jual. Pada saat kita udah sakit berat, bahasanya presentasinya sakit berat, kita nggak bisa kerja, belum tentu anak kita bisa lanjutin. Oleh karena itu bapak program proteksi kredit modal usaha jual CCB. Kalau kreditnya 1M ya udah jual CCB 1M. Pada saat sakit kritis keluar itu bisa dipakai untuk bayar kredit. Habis itu agunan dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Bisa nggak teman-teman? Nah itu yang saya sering jual sama agent-agent saya. Nah teman-teman, ini gambaran sekilas. Yang pertama, wajib hukumnya knowledge-nya ada. Yang kedua, motivasinya harus benar. Yang ketiga, role play-nya harus enak didengar. Kalau kuping Anda sebagai leader dengan yang benar, jamin udah. Lu kalau nggak jadi, jumpai gua. Tapi gua tanya dulu, ATS 1 udah ada lu dalam luar negeri nggak? Gua hafal mati. ATS 2 gua tanya, ATS 3 lu nggak? Sorry, lu ikut lagi ATS 2. After lu ngerti, bener-bener lu ngerti, tapi lu nggak dapat rezeki itu beda. Nah, gua mau dengar lu role play. Dia nggak waktu lu role play, yuk lu dengar gua. Gua selalu catat kalau agent role play. Gua nggak putus dulu, gua dengar. Habis semua boleh kasih masukan ya. Nah, yang pertama, lu tadi ngomong ini. Yang kedua, terlepas lu pakai gaya bahasa lu sendiri, nggak perlu copy paste, karena mau copy paste itu sangat susah sekali. Lu pakai gaya bahasa lu, tapi intinya harus nggak hilang. Lu kalimat ini nggak boleh ada, nggak boleh mana. Udah kasih masukan, ulang lagi. Satu presentasi bisa sampai 10 kali ulang. Bosan nggak? Lu bosan? Gua mau muntah tau? Ya, gua lebih parah lagi, bener nggak kerjaan gua? Tapi gua mau luar waktu karena apa? Gua mau lu sukses. Kenapa? After lu jadi leader, lu lakukan dengan metode lu sendiri nggak apa-apa. Tapi ini udah terbukti, gue udah lakuin bertahun-tahun di lapangan dan berhasil. Nah teman-teman, pada saat Anda lakukan role play dengan begitu, percaya agent di lapangan itu akan pede banget teman-teman. Jangan waktu Anda role play pakai ilmu A, temani agent di lapangan keluar ilmunya C. Langsung datang agent Anda, leaderku bagaikan dewa. Nah bisa dia nggak pede prospek. Tapi pada saat Anda prospek presentasinya di depan dia role play pakai A, lu temenin dia ke lapangan pakai A, dan lu ngomongnya itu aja 10 kali temen gue, udah gak usah ikut, gue juga bisa. Nah, agent juga percaya diri. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu di depan agent. Ceritain semua.
Oke teman-teman, yang ketiga ini sangat baru. Nah teman-teman agent, pesan saya satu, bertobatlah kalau Anda tidak mau roll. Kok gak salah kok, aduh gua grogi, entah apa yang digrogi, pusing lihat agent. Kemudian yang kedua, teman-teman, pesan saya, tolong dengarin para agent baik-baik. Perkosalah leader Anda selagi dengar yang baik ya. Makanya jangan ketawa dulu, kan saya ngomongnya, gua ngomong serius loh, gua gak ngomong ketawa loh teman-teman. Serius, saya lagi serius banget teman-teman. Perkosa leader Anda selagi bisa diperkosa. Kalau suatu saat udah gak bisa diperkosa, lalu lu jangan kesal. Maksudnya apa teman-teman? Mungkin lu lagi masih jadi agent. Ilmu leader lu korek sekorek-koreknya. Waktu leader lu pergunakan semaksimal mungkin. Begitu lu sudah menikah, lu sudah punya rumah tangga masing-masing, urus anak lu masing-masing. Begitu lu sudah jadi leader, ingat lu punya tanggung jawab masing-masing. Lu jangan sudah nikah, sudah bisa menghamili orang, masih tetap minta nafkah sama orang tua Anda. Itu lu anak lalat. Minta nasihat boleh, tapi jangan sampai minta nafkah. Ngerti maksud saya? Begitu Anda sudah jadi AAD, sudah jadi adik, belajar untuk memimpin, belajar untuk sudah ini memeras susu. Teman-teman, nyusuin, bukan apa? Mau nyusuin anak yang benar. Teman-teman, makanya selalu saya bilang istilahnya, nggak apa-apa lu peras susu saya seperas-perasnya, nggak apa-apa. After lu jadi leader, lu harus matang. Lu harus lakukan hal yang sama terhadap timmu di bawah lu. Kenapa teman-teman? Sama leader kita, mumpung lu jadi agent, ilmunya ingat, yang lu peras apanya tadi? Kali ini gua ketawa, kamu yang ngomong, bukan gua yang ngomong. Teman-teman, yang harus peras ilmunya secara terasnya. Teman-teman, karena apa teman-teman? Karena apa? Saya kasih tahu ya, teman-teman. Waktu Anda masih jadi agent, itu jujur, itu tanggung jawab leader Anda untuk membesarkan Anda. Agent, saya punya prinsip, agent memang kita cari, tapi agent bagus kita ciptakan. Agent bagus kita ciptakan. Jadi kalau lo mau jadi agent bagus, yuk belajar sama leader. Artinya apa? Sebagai leader lo korek aja ilmunya. Teror leader Anda sekarang terornya. Tapi ingat teman-teman, ingat jangan badannya yang lo ambil. Ngerti maksudnya? Teman aku dong, ini bikis, kita kalau nggak jadi saya nggak mau sih. Itu nggak sopan. Yang benar itu apa? Role play. Kok gue harus ngomong apa lagi nanti? Oh, udah coba berapa hasil apa lagi? Itu yang benar. Korek ilmunya, bukan ambil badannya salah. Teman-teman, karena apa teman-teman? Begitu lo ambil badannya, ingat leader itu bukan cuma punya satu agent, dia punya banyak agent teman-teman. Yang benar itu apa? Kok gue bisa ketemu kok jam berapa? Kok gue minta bertemu? Gue udah bilang sama agent gue paling tahu. Saya hari Kamis jangan diganggu. Hari Kamis itu waktu pribadi saya. Saya pemain badminton teman-teman. Saya suka main badminton. Saya hari Kamis berenang. Pokoknya waktu me time banget gue hari Kamis. Tapi gue nggak, jangan diikutin ya. Kalau Anda sudah EAD, menurut Anda berkelima, ya udah lakukan. Tapi teman-teman, di hari Kamis, agent gue kalau ada yang butuh gue bisa nggak? Bisa. Tapi gue switch ke hari yang lain waktu pribadi gue. Maksud yang mau gue sampaikan, agent gue udah ngerti. Saya selalu bilang, setiap saat lu mau telepon gue, ingat, gue orangnya lupa, gue bilang. Lu ngomong sekali, gue gak bakal ingat, gue bilang. Lu cerewet aja, karena gue juga cerewet sama lu. Gue ngomong sama agent itu sehari bisa 5 kali. Ngomongnya apa? AAD ya? Sama. Dan gue bilang, AAD ya? Lu harus AAD. Kenapa? Gue cerewet sama lu juga cerewet sama gue. Kenapa? Gue juga punya banyak agent, leader gue banyak banget, gak tau sama. Lu harus ingatin gue, besok bisa gak jam sekian? Makanya gue merasa kalau hidup tanpa agenda gue bisa error. Serius. Gue agenda gue jam per jam itu ada, lu gak percaya, lu lihat aja ntar agenda gue. Hari Sabtu agenda gue mau kemana? Misalnya besok agenda gue pulang, singgah di Jakarta, mau pulang ke Medan, gue ketemu siapa? Ada loh, gue di Jakarta juga ada klien. Gue udah janjian sebelumnya harus ketemu di airport. Nah teman-teman, tanggal 13 misalnya saya mau kemana, tanggal 14 saya mau kemana, sudah ada janji. Saya sangat menghargai waktu saya, 1 jam itu pun sangat buat saya sangat berharga. Kalau saya nggak bisa menghargai waktu saya, orang lain juga gak hargai waktu saya, teman-teman. Artinya apa? Lu harus bisa, kenapa lu janji?
Tapi kalau saya udah janji sama dia, gue benar-benar blok waktu gue untuk dia. Begitu untuk dia, makanya kalau sorry ya, kalau ada yang telepon saya, biasanya itu saya nggak ngangkat, saya pasti ngangkat dalam, kalau nggak balasnya malam. Kalau WA udah biasa, Arifin itu balas WA jam 12 malam, serius. Kenapa? Waktu saya kerja, saya betul-betul menghargai satu izin. Kalau lu lagi dengan saya lu udah blok waktu saya 2 jam, gua itu adalah milik lu selama 2 jam. Gua benar-benar hargai bertelepon pun, kecuali biasanya kalau bos, kalau misalnya Pak Rinaldi misalnya atau Jens telepon apa, langsung angkat. Yang lain saya tidak angkat. Mau sekalipun nasabah gue nggak angkat, gue udah suruh asisten, gue telepon misalnya, gue betul-betul hargai waktu agent saya. Dan agent saya juga harus tahu sifat saya. Kalau gue hargai waktu lu juga hargai waktu gue. Lu silent juga lu. Kenapa? Waktu gue ngajarin lu. Bener-bener hati saya mau jadi lu sukses. 2 jam itu untuk dia, 1 jam itu kita jadi 1 jam untuk dia. Bener-bener 1 jam udah selesai. Habis itu makanya kalau yang gak penting, kalau nasabah udah paling tahu. Nasabah saya paling tahu. Saya punya 3 asisten pribadi. Kalau udah kayak gini nggak mungkin nasabah saya kalau udah tahu, kalau mau telepon saya udah urgent, asisten saya masuk rumah sakit, asisten saya langsung urusin. Gue nggak bakal, kalau mau sendiri lu kerjain, lu mau selling, mau rekrut, mati yang ada masuk ke ICU teman-teman, harus bisa pakai duit ya. Gue punya 3 asisten, ada orang lapangan, ada orang administrasi juga ya, di luar sentral admin ya. Nah teman-teman, so agent itu harus bisa, saya kapan, minta waktu Anda, leader Anda. Teman-teman, percaya saya, Anda mungkin jauh lebih pintar dari leader Anda. Leader Anda belum tentu lebih pintar dari Anda. Tapi lu harus hargai, leader Anda punya pengalaman yang jauh lebih banyak di bisnis ini. Artinya apa? Pengalamannya itu lalu harus korek. Kapan bisa ketemu, besok bisa nggak? Susun. Kalau nggak ada agent yang lu merasa aja besok tiap hari ketemu dia 1 jam, tapi dapat sesuatu. Kalau ketemu orang ini gimana? Kalau ketemu orang ini, nah, so kita sebagai leader juga harus upgrade. Jangan hari ini lu ketemu lu ngomong rekening Pak Ali, besok lu ketemu lu ngomong Pak Ali, besok lu ketemu ngomong Pak Ali, besoknya agent lu tak datang lagi. Percaya. Nah, artinya apa? Kita harus lebih banyak ilmu. Nah, banyak sering ketemu sama satu agent itu cukup 45 menit lu sharing ilmu lu banyak, pengalaman banyak. Habis itu lu bisa desain proposal. Habis itu apa? Lu bisa ngomong corporate. Lu bisa ngomong apa? Keyman insurance. Artinya apa? Banyak sekali. Lu bisa ngomong collateral. Artinya ilmunya banyak teman-teman. SOP kalau lu ngerti bagaimana caranya orang kredit dari bank. Banyak hal, sumber. Artinya ide itu gak bakal habis teman-teman. Agen pasti akan sangat haus ketemu dengan Anda. Karena Anda bagaikan gudangnya surga buat dia. Wah gila, leader gue ini pintar banget ya. Harus begitu. Jadi leader itu kita harus banyak ilmu. Cara banyak ilmu gimana teman-teman? Paling gampang itu baca buku, ikut seminar. Baca buku, ikut seminar. Sampai detik ini, nggak percaya boleh datang ke rumah saya. Kalau cuma lihat doang ya, di tempat tidur saya, di samping saya pasti ada buku. Sebelum tidur saya masih baca buku. Sebelum tidur saya baca buku. Saya baca buku itu sampai sekarang di jalan itu kayak makanan sehari-hari gue. Kamu semua suka baca bukunya loh. Buku banget. Siapa yang udah punya? Siapa yang udah punya? Kalau mau sukses wajib punya buku itu. Rizal Naidu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang punya? Siapa yang nggak punya? Siapa yang nggak ngerti apa yang saya tanya? Siapa yang punya? Siapa yang nggak punya? Teman-teman kalau mau jadi agent sukses punya buku itu salah satu buku basic. Itu buku basic insurance. Menurut saya itu buku basic banget. Beli, jangan pelit. Cuma 200-300 ribu mungkin nggak ngerti gua gimana belinya, cari tahu teman-teman. Itu kayak buku cerita. Satu judul, 2 lembar, 1 lembar. Jadi hari ini baca, nah itu besok 1. Enak banget, kreatif banget. Bagaimana cara handle klien yang lapse, bagaimana cara handle istrinya udah mau masuk, suaminya nggak mau masuk, suaminya udah mau masuk, istrinya nggak mau masuk. Bagaimana cara handle itu kreatif menurut saya. Dan saya suka, motivasinya bagus. Nah, karena baca kan jangan baca kayak mau baca surat cinta banyak. Ini cuma 1 lembar selesai. Enak. Baca buku. Dan banyak buku lain lagi, banyak buku lain yang membuat kita itu akan semakin lebih kreatif. Teman-teman, lu percaya orang makin berisi makin beruntung. Lu jangan kira orang diam-diam nggak punya ilmu. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Leader Anda
Kalau dia nggak ngeluarin bukan berarti dia nggak punya ilmunya. Tapi kalau Anda tanya, dia akan keluarin, teman-teman. Pertanyaannya, lu sebagai agent pernah nanya nggak sama leader? Lu harus nanya, Dan, kalau gini gimana ya? Dan, kalau gini gimana ya? Itu gunanya ketemu sama leader. Itulah arti peribahasa yang saya ngomong tadi. Mumpung lu statusnya masih agent, peraslah susu leader Anda seperas-perasnya. Perkosa ilmunya, teman-teman dapatkan semuanya. Mumpung masih bisa. Kalau lu udah dewasa, ya udah coba urus rumah tangga lu masing-masing. Konsultasi sesekali sama papa mama bisa. Tapi jangan sampai bagaimana cara beli beras, bagaimana cara masak nasi, udah merit masih tanya sama mama, itu kurang ajar kalau ditampokin. Ngerti gak teman-teman? Ya. Semoga sharing saya berguna. Sampai ketemu di pentas promosi. Sukses buat teman-teman.